Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Kreatif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Di mana Pak Daud Tony kali ini dia memberitahu perkara-perkara yang akan terjadi di akhir September ini. Dan sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu dengan firman Tuhan. Firman-Nya ada di Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Berbunyi, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi, oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Artinya adalah, ketika seorang murid Kristus takut kehilangan kehormatan manusia karena melakukan kebenaran, ia telah menolak Allah. Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Tony. Videonya. Oke, Pak Daud, berdoa Pak Daud ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, taat kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, Pak Daud, ada pesan-pesan yang mau sampaikan Pak Daud dalam ngopi-ngopi santai? Ini sekarang ini Mas. Iya Pak Daud. Jadi persaingan tambah ketat. Kenapa Pak Daud? Persaingan untuk Pilkada Jakarta atau bagaimana Pak? Nah, persaingan ketat itu kenapa? Ini kan daya beli masyarakat turun Dan tambah resesi. Saling berlomba-lomba untuk menjual produk. Betul. Daya beli masyarakat turun, orang berlomba-lomba Pak Daud ya. Nah, maka dukun-dukun rame, jalan pintas. Nah, tapi kita anak Tuhan, jalan Tuhan, Thomas. Amin. Ya, Pak Daud, nanti pada sempat singgung tentang dukun. Apakah benar Pak, ada itu ilernya tuyul membuat dagang itu rame Pak Daud? Gimana Thomas? Kan sekarang lagi ada film-film nih Pak, bahwa orang kalau minta pesugihan pakai ilernya setan, itu betul Pak? Pak Daud? Gimana Thomas? Ya Pak Daud, apakah benar ada sebuah kebenaran di situ Pak, bahwa orang minta pesugihan supaya rame pakai ilernya setan dulu Pak? Iya. Gimana Thomas? Ya Pak Daud, apakah benar kan ada di film-film Pak, kalau orang mau kaya dagangan masakan pakai iler atau kolornya setan? Gimana Thomas? Pak Daud dengar nggak? Gimana Thomas? Halo Pak Daud, dengar nggak? Iya Pak Daud. Jelas Thomas. Iya Pak Daud. Gimana Thomas? Sudah dengar Pak Daud? Iya, gimana Thomas? Ya, tadi kan Pak Daud sempat bahas bahwa dukun sedang rame nih yang bawa jalan pintas. Pertanyaan, apakah dukun akurat untuk bikin orang kaya Pak? Ingat, setan itu tidak bisa bikin kaya. Wow, setan tidak bisa bikin orang kaya. Rezeki anak cucu, tapi ngambil rezeki anak cucu dipindah ke orang tuanya. Oh, berarti mengambil rezeki anak cucu masa depannya diambil sekarang Pak Daud ya? Ya. Nah, tapi kalau rezeki anak cucunya itu tukang becak ya, sekalipun minta tetap becak. Oh begitu ya Pak ya. Ya Pak Daud. Tergantung hoki kebutuhan anak cucu. Tergantung. Tapi kalau anak cucunya orang tuanya mati, setelah orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Tapi kalau anak cucunya takut Tuhan Pak, bertobat takut Tuhan, apakah masih berlaku Pak Daud? Nah, Tuhan patahkan kutukannya dan Tuhan sanggup menciptakan berkat yang baru. Amin. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi nggak perlu khawatir jemaat, bahwa apapun orang tua lakukan selama kita takut Tuhan, hidup dalam kebenaran, Tuhan ganti berkat yang baru Pak Daud ya.
Iya. Haleluya, kabar gembira saudara ya, jangan takut lagi. Nah Pak Daud, apakah benar nih Pak, iler, apa tuh ilernya setan bisa bikin masakan rame Pak Daud? Itu hanya sugesti Tahayul. aja. Oh, tahayul berarti Pak Daud ya. Iya. Karena seringkali banyak orang bilang itu pakai ilernya tuyul, ilernya setan gitu Pak Daud. Itu tahayul aja itu. Tahayul ya. Oke jemaat, jadi itu Nah, tahayul. kalau ilernya burung walet, nah itu Mahal. harganya lumayan. Iya Pak Daud. Yang lebih murah lagi liurnya Thomas. Murah ya Pak Daud ya. Orang menghindar. Oke, Pak Daud, kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin langsung aja ke doa Pak Daud ya, kalau Pak Daud lagi di jalan. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Daud Tony dan memberitahu perkara yang akan terjadi di akhir September ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kalian yang sudah mendukung channel Kristenku Inspiratif ini, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Dan tentunya saya ingin mengingatkan buat kalian yang mau menabur di channel Kristenku Inspiratif, kalian sudah bisa dengan cara klik bergabung menjadi member atau anggota di channel Kristenku Inspiratif ini. Dan tentu saja segitu saja saya mau berpamit, tetapi saya ingin membacakan juga satu renungan firman Tuhan yang tadi mengulang di Yohanes 12 ayat 42-43 yang berbunyi, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan konten-konten yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.